volumenya dimatiin aja biar cuma suara mic saya. Nah ini kalau sudah install Odoo, dipastikan sudah install Odoo ya. Jadi yang diperlukan untuk development, yang penting kita sudah install Odoo, kemudian Git, kemudian Visual Studio Code. Nah itu udah cukup sekali. Nah bagaimana cara settingnya? Yang pertama kita harus tahu lokasi add-on Odoo atau instalasi Odoo. Jadi kalau instalasinya mengikuti petunjuk ya nanti akan ada di C, kemudian program file ini untuk modul 15 ya di sini. Termasuk kalau Postgre-nya diinstal bareng di sini. Jadi nanti PostgreSQL-nya di sini. Tapi kalau terpisah ya dia berarti di program file di luar gitu. Nggak ada masalah, bisa diinstal bareng, bisa diinstal terpisah. Nah, jadi instalasi Odoo-nya di sini. Nah, nanti Python yang digunakan kita mengikuti bawaan Odoo di sini berarti. Nah, kalau baru install kan itu tidak ada yang filenya. Jadi kalau Pythonnya, kalau ketikkan Python itu dia akan nyari di store-nya Microsoft. Nah ini nggak mau kayak gini, kita maunya Python itu ya menggunakan program Python gitu. Nah berarti kita cek dulu di sini ya. Python. Nah ini biasanya keluar itu apa namanya Windows Store. Harusnya kan bukan ya. Kita pengennya itu mengcompile atau running Python. Nah, nanti konfigurasinya kan di sistem parameter apa ya? Environment variable ya kalau di Windows. Environment variable, kemudian sistem aja nggak apa di sini. Ditambahkan untuk Python. Nah, tadi yang dipakai yang Python di Odoo instalasi. Jadi di sini di copy. Tambahkan. Paste. Terus tambahkan juga untuk scriptnya. Jadi kan ada script Python atau library Python. Copy juga. Tambahkan. Udah, oke. 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 Nah, kalau ini diulangi, yang diharapkan kan nanti keluar Python versi berapa gitu. Python. Ya, siap. Nah, itu keluar ya. Versi 377. Itu yang pertama. Jadi pastikan Python-nya itu sudah diarahkan ke instalasi Odoo. Sehingga nanti kalau kita buka VS Code, dia sudah mendeteksi instalasi Python-nya di mana. Nah, ini kalau pertama kali dibuka kan kita pastikan install itu ya, extension Python untuk mempermudah. Nah, di sini. Ekstensi Python. Jadi Python sama Odoo Code Snippet minimal itu. Nanti lainnya bisa tambahkan sendiri kayak auto close dan lainnya. Udah seperti itu. Kemudian ini kalau mau dicek panduan untuk menggunakan VS Code silakan ya. Ini ada panduan-panduan.
Ini ada limit. Nah, ini cuma setting-settingan. Oke, lanjut. Nah, setelah itu kan berarti ini sudah bisa dipakai. Jangan lupa kitnya juga sudah diinstal. Nah, sekarang kita clone dulu. Repo untuk Patian. Tapi sebelum di clone, kita pastikan dulu utuhnya jalan. Cara memastikannya ya diakses via browser. Ini biar ringan saya pakai VirtualBox, jadi di luar akses browsernya. Nah, IP-nya kan 104. Berarti kalau di lokal kan lokal host ya. Karena ini di VirtualBox 192.168.56.104 tadi. Portnya 8069. Nah, ini kalau standar. Pertama kali instalasi diminta untuk buat database. Nah, kita cek. Nah, ini ya. Setting. Ini untuk master password. Kalau pertama kali kan kita harus setting sendiri. Kemudian ini database-nya. Bebas nama database. Terus ini nama emailnya atau nanti buat login. Password. Kemudian nomor telepon, country, ya, kemudian create database. Nah, kalau sudah bisa buat database berarti udah normal. Kita tinggal coba cara memasukkan custom add-on ke situ. Apa, Kang? Gimana sih yang ada di hotspot. Kamu cek di mana? Cek di report ada di situ. Nah, ini ya udah masuk, berarti instalasi kita sesuai atau oke. Nah, yang perlu diketahui adalah gimana gimana cara memasukkan custom account. Jadi kita perlu mengubah konfigurasi UDO-nya. Buka instalasi UDO. Server. Nah, di sini ada udo.conf. Ini konfigurasi, konfigurasi. Open with. Misalnya saya pakai Visual Studio Code. Ini open. Nah, ini konfigurasi standarnya si Udo kita pertama kali diinstal. Nah, yang perlu diubah kalau kita menambahkan custom add-on ya berarti add-on path-nya. Jadi di mana lokasi add-on Udo nanti. Gitu ya. Nah, misal saya mau custom nih di sini saya mau buat custom add-on di folder ini, nanti kita buat folder. Caranya new folder, misalnya custom on 15 di sini. Nah, karena tadi udah punya repo ya, kita clone aja. Nah, clone kan bisa pakai HTTPS, bisa pakai SSL. Paling gampang HTTPS. Nah, buka. Nah, ini copy bisa nanti. Copy. Copy. Pertama kita clone dulu ke Visual Studio Code ya. Clone repo.
kan ternyata nggak bisa dikonfig. HTTPS account system ini sudah didaftar, enter. Kemudian di mana lokasinya? Tadi kan mouse masuk di sini. Dan select. Ini sedang cloning. Nah, kan nanti akan diminta login biasanya. Nah, ini login aja. Password kan. Nah, udah ya. Tinggal kita open. Ini yes. Udah di sini letaknya. Kalau di folder ya berarti kan di sini. Tadi naruhnya di dalam ini. Buka sini. Nah, folder inilah yang kita copy. Copy. Tekan di konfigurasi yang tadi. Di mana tadi? Udah ketutup. Buka instalasi sudo. Server sudo conf. Nah, di sini koma. Jadi setiap kali ada folder atau folder custom, kita tambahkan di sini. Sudah seperti itu. Kita simpan. Nah, ini harus sebagai administrator. Nah, kalau sudah tinggal di close. Kemudian jangan lupa restart service. Cari service. Udo. Ini udah 15. Restart. Nah, berarti kalau kita lihat log, ini ada log yang udo.log nih harusnya. Kita kelihatan ekstensinya. Kita buka pakai Visual Studio Code. Nah, kita lihat paling bawah. Nih, ketika running pertama kali, nah dia akan tahu nge-load app 4 gimana. Kalau mau kelihatan mungkin ini buat murid. Jadi dia nge-load custom add-on nih yang tadi ditambahkan. Kalau sampai sini udah ke-load berarti udah berhasil. Oke ya, gitu. Itu cara mengubah config. Nah, sekarang contoh kita akan membuat add-on secara sederhana. Kalau mengikuti panduan, nanti ada fasilitas scaffold dulu. Di mana?
Nah, di sini ya, ada Odoo bin. Nah, ini binary-nya Odoo. Kita masuk ke situ, copy, cd ke situ, udah ya. Kalau dicek di sini kan ada Odoo bin. Nah, kita akan pakai itu. Caranya Python Odoo bin, kemudian scaffold. Nah, ini scaffold ini ada perintah itunya ya, dulu documentation. Jadi kalau mengikuti documentation tinggal pilih misalnya versi udah 15, kemudian pilih yang building modul. Ini tutorial membuat modul. Ini dijelaskan modul itu apa. Ini nanti ngikuti video aja. Nah, hari ini cuma konfigurasi. Ini contoh scaffold, nama modul di mana akan diletakkan. Jadi kalau tadi kita contohkan Odoo bin scaffold, kemudian saya mau naruhnya di folder custom add-on yang tadi di sini. Ini copy. Misalnya scaffold nama add-on kan ya. Contohnya Aris underscore custom spasi di mana, nah di mananya kan yang tadi ya. Enter. Nah, kalau nggak ada error, berarti di sini sudah tercipta Aris custom. Ini kalau menggunakan scaffold. Nanti di video tutorial nggak harus pakai scaffold, tapi minimal dengan scaffold itu lebih cepat. Nah, di sini langsung dibuatkan custom add-on. Jadi tinggal diubah aja. Misalnya kalau saya ubah, ini summary-nya, ini kategorinya, yang autornya, misalnya this, kemudian tutorial in this, di website-nya. Kemudian ini dependensi dan lain-lain. Ini nanti dijelaskan di video. Nah, kalau sudah, tinggal disimpan. Kemudian restart service. Dulu restart. Kalau sudah, kita coba cek. Di sini jangan lupa aktifkan debug. Kemudian update app list biar list aplikasinya update. Nah, di sini di Sari sudah ini di install pun sudah bisa install. Cuma kan belum ngapa-ngapain gitu. Jadi maksudnya di sekarang ini kita bahas konfigurasi. Yang pertama cukup install dulu, kemudian mana sih soalnya mana? Dan jadi instalasi Udo, mengetahui konfigurasi Udo, sama bagaimana setting Python dan Visual Studio Code itu. Nah, ini kan sudah detect ya perubahannya, coding-codingnya itu. Kalau ini sudah benar mah tinggal di commit kayak tadi. Ini di change, ditambahkan dulu, dimasukkan ke stage area, kemudian di update. Ini add ya. Contoh scaffold. Ini tinggal commit. Nah, ini kalau pertama kali ditolak ya.
Ini harus menyebutkan konfigurasinya. Ini di copy aja. Terus ke terminal. Nah, ketikkan ini git config global user email kamu. Jadi pertama kali commit akan diminta itu siapa nama dan itunya. Nah, kemudian kan yang kedua diminta untuk memasukkan user.name. User.name. Masih. Nah, ini kalau udah di set global baru bisa commit. Karena nanti dicatat siapa yang commit gitu. Kemudian disinkronkan saja dengan git. Nah, itu sebenarnya pull sama push gabung. Oke ya, ini sudah. Berarti kalau kita lihat di GitLab, itu sudah update. Ini saya menambahkan scaffold, ada custom, trace custom. Oke ya, konfigurasinya paham. Nah, sekarang kamu coba dulu untuk setting kayak itu. Kemudian di pull ya. Jadi kalau saya sudah update, kamu tinggal pull aja. Jadi ke sini, ini, kemudian titik-titik. Sini, pull. Pull itu menarik perubahan. Takutnya yang lain ada update. Kalau kerja sama tim kan biasanya ada yang update. Kamu tinggal pull. Kalau sudah kamu tinggal update kemudian push gitu. Nah, mungkin belum tahu ya, kalau belum tahu Git itu merupakan software version control. Jadi mungkin flow-nya Nah, jadi yang sedang di laptop kita itu namanya working directory. Nah, ini kalau yang putih ini di laptop kita. Kalau yang remote, yang orange ini, berarti di remote. Remote itu kayak GitLab, GitHub, itu remote repo. Kan pertama saya biasanya buat dulu reponya, kemudian nanti saya clone, sehingga ada di lokal. Antara di GitLab dengan di lokal, itu sama. Nah, itu nanti perintah-perintahnya bisa di browsing aja. Kalau secara visual kan kita pakai Visual Studio Code. Nah, jadi ketika kita sudah clone, sudah punya working directory, nanti kan ada perubahan. Jadi setiap perubahan yang kita lakukan, itu akan terdeteksi sama Git. Sini. Misalnya saya mengubah mana shotnya. Nah, di sini bisa saya ganti. Misalnya seperti ini kita simpan. Nah, setiap kali disimpan kan dia akan terdeteksi modified gitu. Ada perubahan. Di sini kelihatan nah, kursornya lemot banget. Nah, ini jadi apapun perubahannya kan di trace sama Git.
Nanti tinggal di commit aja di stage, kemudian di commit, kemudian di push. Nah, ketika berubah kan di sini. Kemudian kalau mau dimasukkan ke staging area ya berarti ininya di plus di stage. Nah, kalau perintahnya git spasi add gitu. Masuk ke staging area. Nah, setelah di staging area, kalau mau di commit, commit itu berarti perubahannya disimpan secara permanen gitu. Di lokal. Nah, kita pakai commit ini. Commit itu harus menyebutkan pesannya apa. Misalnya minor, update, description, commit. Nah, ini sampai sini nih. Sampai di sini. Simpan di lokal. Jadi di perubahan kita di sini itu sudah terdeteksi berubah. Kita bisa lihat historinya di sebelah sini, timeline tuh sudah berubah. Jadi dari pertama kali kemudian ini kalau lokalnya mau dihilang bisa. Kalau mau termasuk lokal. Nah, namun di sini kan belum berubah tiket yang tadi. Karena itu perubahannya masih di lokal. Nah, kalau mau itu diupdate ke repo ya kita lakukan push. Nanti kayak tadi caranya push gitu. Nanti dia akan push ke server. Ya, jadi push. Nah, di sini kan berarti sudah ada nih updatean dari saya yang tadi. Tuh. Perubahannya pun di sini dijelaskan apa. Dari ini menjadi ini. Gitu. Nah, kemudian kalau yang lain, misalnya kamu, kalau ada perubahan lah tinggal di pull. Saya contohkan ya. Ini kan di laptop saya. Tadi kan di itu ya. Nah, ini tinggal di clone dulu. Atau tadi udah di clone ya. Nah, oh iya udah di clone. Berarti tinggal buka, terus di sini full. Full kalau pakai GUI ya kayak gitu. Masuk ke sini, dan full. Ini akan menarik perubahan yang tadinya cuma kayak gini, akan berubah ada custom, ada manifest gitu. Nah ini semuanya historinya sama. Ada ada update deskripsi gitu. Jadi semuanya sama. Ini yang di Mac, Kalau ini yang di komputer satu gitu. Cara kerja Git paham ya? Jadi antar developer itu nanti tinggal full push, commit push, nanti yang lain full perubahan, commit lagi, push lagi gitu. Acuannya ke remote server. Jadi yang penting lihat remote. Kalau sistem branch itu mungkin nextnya aja. Yang penting minimal tahu full push. Oke, ada pertanyaan? Nah ini sudah semua, tinggal ikuti video. Ya. Oke, sudah ini recordingnya saya stop. Nanti di download aja. Oke ya cukup ya.